Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat datang, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi di Coaching Klinik Prestasi Program Kreativitas Mahasiswa bidang PKM Penelitian. Ada dua, PKM Eksakta dan Sosio Humaniora, bersama saya Dewi Wahyu Ningtyas. Baik, ini sekilas terkait dengan biodata saya. Jadi saya sudah sering ya untuk alhamdulillah menjadi pendamping di PKM di IST Akrin. Serta zaman waktu mahasiswa, pernah juga ikut di PKM baik penelitian maupun di PKM Mekah. Nah, untuk PKM penelitian yang akan saya gunakan dalam sesi coaching ini adalah mengacu dari PKM, buku pedoman PKM tahun 2020. Jadi belum buku yang terbaru. Kaitannya di sini, skemanya ada dua, penelitian eksakta dan sosio humaniora. Sebelum membahas kedua jenis skema, saya ingin menjelaskan apa sih karakteristik PKM penelitian. PKM penelitian itu adalah proses investigasi yang dilakukan secara aktif, tekun, sistematis. Artinya apa? Aktif di sini bisa dari penelitinya, itu penelitiannya adalah berasal dari penelitian sebelumnya, ataupun dapat dilanjutkan nantinya, penelitian ini masih punya potensi dikembangkan untuk penelitian lanjutan. Jadi sifatnya dia aktif, dinamis, kemudian tekun. Tekun di sini kenapa dinamakan tekun? Karena data yang diambil itu tidak hanya dari satu data selesai, itu tidak bisa kita menyimpulkan seperti itu. Jadi benar-benar harus mengambil beberapa data, sifatnya terus-menerus, kemudian baru kita bisa membuat kesimpulan ataupun hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dan objektif. Sedangkan sistematis, jangan sampai saat proses penelitian ini kita tidak urut. Artinya melewati meloncat-loncat itu tidak boleh. Jadi harus dilakukan urut dari awal, misalnya ada survei, misalnya ada persiapan bahan baku, ada analisis awal, dan lain sebagainya, hingga akhirnya memperoleh pengujian hasil akhir dan lain sebagainya, sehingga dari awal hingga akhir dia mendapatkan suatu proses yang sistematis. Nah, untuk penyelidikan intelektual ini itu bisa menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan. Jadi di sini bisa dari peristiwa, tingkah laku, teori, maupun hukum. Nah, untuk tujuan PKM itu ada 3 adik-adik yang kita singkat di sini. Yang pertama, kalian harus punya minat dan rasa ingin tahu terhadap persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ambil contoh yang paling mudah adalah saat ini kita lagi pandemi COVID. Nah, di sini banyak permasalahan kan. Misalnya, banyak orang jadi daya imunnya lemah, sakit, mudah terkena sakit flu, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin tangan sering berinteraksi dengan orang, apa yang harus kita lakukan. Nah, solusinya banyak untuk dijadikan PKM, misalnya apa saja sih untuk membuat daya tahan tubuh meningkat. Kalau misalnya ada konsumsi atau membuat produk yang membuat daya imun tubuh kuat, misalnya dari rempah-rempah Indonesia, kemudian dicampur-campur, bikin komposisi yang pas untuk dijadikan PKM penelitian. Jadi harus menemukan solusi ilmiah yang kedua, tujuan kedua, di mana solusi ilmiah ini harus berdasarkan dari teori yang sudah ada. Ketiga, hasil dari penelitian harus bermanfaat. Tujuan yang ketiga yaitu harus memiliki nilai lebih, nilai positif bagi masyarakat, baik di bidang akademik maupun masyarakat pada umumnya. Untuk ruang lingkup PKMPE, ini yang pertama ya, seperti yang ada di gambar, bisa kalian lihat, jadi PKMPE eksakta itu erat kaitannya dengan ilmu alam adik-adik. Jadi di sini bisa kalian baca hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, materi alternatif, desain produk, identifikasi senyawa kimia aktif hingga ke lingkungannya. Ini ruang lingkupnya. Jadi kalau dari alam kita bisa banyak mengambil sampelnya ya. Misalnya dari tanaman-tanaman. Kita ambil potensinya, kita ekstrak dari daun tembakau, teh, kopi ternyata bisa sebagai inhibitor alami dalam korosi atau pengkaratan di logam. Itu solusinya. Kemudian di sini ada
produk hand sanitizer. Jadi di sini penelitiannya kita ingin membuat suatu produk hand sanitizer dari bahan-bahan alam. Nah, mungkin ramah lingkungan, sabun, dan lain sebagainya. Atau mungkin mau membuat masker, itu pun juga bisa. Kemudian di sini ada permasalahan kaitannya di lingkungan air. Kaitannya di sini ada air limbah. Mungkin penelitiannya kita mau ngambil identifikasi dari senyawa-senyawa apa saja sih yang membahayakan, apakah sesuai baku mutu dan lain sebagainya. Anak teknik lingkungan itu bisa ikut di sini, anak kimia, anak industri di sini, anak mesin pun juga bisa ya untuk membantu dalam penelitian PKMPE ya. Katanya mungkin di sini permasalahan sampah, sampah plastik ya dari minyak bumi, mungkin solusinya mau bikin proses pirolisis diolahnya. Nah, itu kan anak mesin juga bisa ikut di sini kaitannya dengan energi. Lalu bagaimana dengan anak elektro? Nah, anak elektro pun saat mungkin pembuatan ini kita bikinnya mau pakai metodenya di spray, nano spray seperti itu. Nah, mungkin membutuhkan teknologi-teknologi dan alat kontrol kaitannya dengan mesin, elektro, dan lain sebagainya, itu bisa berkolaborasi dengan anak teknik kimia ataupun anak teknik lingkungan, seperti itu. Kemudian di sini ilmu alam yang lain adalah kaitannya misalnya dengan pertanian. Dari pertanian, dari proses pembibitan hingga pemanenan anak mesin, kemudian anak informatika mungkin mau penelitian PKMPE-nya kaitannya dengan masalah pertanian, kaitannya misalnya dengan pemasaran. Itu pun mungkin bisa ya kaitannya di anak informatika. Kalau geologi bagaimana? Geologi kan juga ada kaitannya dengan sumber daya air. Jadi bisa masuk di PKM PE pun kaitannya dengan solusi-solusi seperti ini bisa. Bagaimana dengan statistika? Kalau statistika, saran saya adalah kolaborasi dengan anak lingkungan. Misalnya mau penelitiannya terkait prediksi dengan masalah-masalah lingkungan. Itu bisa. Bagaimana dengan Siskom? Siskom pun juga bisa ya. Siskom itu kolaborasinya bisa dengan anak informatika, dengan anak lingkungan, kimia, itu bisa sekali. Jadi saran saya untuk PKMPE itu ada kolaborasi. Terus ini metodenya, di sini bisa kalian perhatikan ya. Misalnya adalah untuk pembuatan sodium alginat crosslink dengan Ca2+, itu membutuhkan alat-alat, ada mesin, ada juga alat kontrol, mungkin ini kita bisa variasikan dan lain sebagainya untuk kita optimasi. Itu membutuhkan anak teknik elektro, di sini bisa ikut dalam penelitian PKMPE dalam bidang ini. Ataupun dalam pirolisis, misal ini di anak mesin, industri mungkin ikut di sini pun juga bisa, dan lain sebagainya juga ikut boleh kolaborasi. Nah, untuk yang PSH ini lebih luas lagi adik-adik. Jadi bisa dilihat gambarnya adalah seperti ini. Biasanya kaitannya penelitiannya tidak lagi eksperimental, tapi boleh juga deskriptif. Jadi terkait perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, dan kearifan lokal dari suatu daerah. Misalnya di Jogja, itu kan banyak ya budaya-budaya yang masih erat kaitannya dengan unsur keraton dan lain sebagainya. Itu bisa diangkat sebagai permasalahan di sosio-humaniora. Nah, ini adalah ruang lingkupnya, bisa kalian lihat di bidang kemiskinan. Misalnya kita nanti dari anak statistik nih, sering banget kalau untuk PKN PSK yang lolos tuh anak statistik. Statistika, Siskom misalnya mau ikut bergabung kaitannya dengan teori prediksi kemiskinan, fluktuasi keuangan, pendidikan, kesenian, desa wisata, di anak geologi, itu bisa banget ya di sini. Ataupun dalam bidang pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah masalah-masalah di sosio-humaniora yang bisa kalian angkat sebagai penelitian PSH. Metode penelitian PSH itu ada beberapa jenis, saya cuma ambil sekilasnya. Ada yang pakai universal cleaning, ada yang pakai metodologi penelitian dengan analisa jaringan. Jadi dari jurusan informatika, sistem komputer pun juga bisa ikut untuk PSH, ataupun dari statistik, kemudian industri, dan lain sebagainya juga bisa ikut di PSH. Luarannya itu ada 4 adik-adik, di mana ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan produk. Misalnya nanti hasilnya bagus, kalian nanti bisa lolos ke ada lomba lagi namanya Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang disingkat PIMNAS. Harapannya sih kalau kalian bisa lolos,
dapat hibah dari Kemdikbud, nanti lanjutannya hingga lolos ke PIMNAS. Nah, ini tolong diperhatikan betul-betul, dibaca baik-baik bahwa PKMP itu hanya terdiri dari 3 orang, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jadi 1 ketua, 2 orang anggota, di mana harus ada beda angkatan, kemudian boleh berasal dari prodi yang sama semua atau prodi yang berbeda. Di mana kalau prodi lintas bidang di sini sangat dianjurkan. Dan penulisan nama-nama pengusul tidak boleh disingkat. Sistematika penulisan itu yang terbaru adalah tidak boleh ada akronim atau singkatan tidak baku. Sering banget ya kalau untuk bikin judul-judul PKM kadang yang aneh-aneh. Nah, sekarang aturan terbaru adalah tidak boleh singkatan yang tidak baku dan maksimum 20 kata. Kemudian syarat-syarat ini kelengkapannya tolong diperhatikan, termasuk penamaan dalam penguploadan atau unggah di simbol mawannya harus mengikuti kaidah seperti ini. Dan jangan lupa divalidasi oleh dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi kaitannya dengan Pak WR3. Ini masih kaitannya sistematika, bisa kalian baca sekilas. Format penulisan, nah bagian pendahuluan, karena dibagi dalam 10 halaman, bagian pendahuluan biasanya isinya adalah latar belakang, ada permasalahan, tujuan, dan manfaat. Nah, tolong diperhatikan bagaimana penulisan yang bagus untuk kaitannya bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, biaya dan jadwal. Di sini sudah jelas sekali di panduan, di pedoman, bahwa tidak ada honor dan lain sebagainya di sini. Nah, yang perlu diperhatikan ada lampiran. Lampirannya jangan sampai ada yang kelewatan, adik-adik. Misalnya isi proposal kalian yang bagian isi sudah lengkap, tapi lampirannya ada yang tidak lengkap, sama aja. Berarti nanti tidak lolos. Seperti itu. Jadi semua kelengkapan itu harus betul-betul lengkap, detail, dan jangan melebihi atau sesuai dari yang disyaratkan. Misalnya yang diminta 10 halaman, ya 10 halaman. Misalnya cuma kaidah penulisan daftar pustakanya harus Harvard, ya harus Harvard. Itu harus kalian perhatikan. Untuk kriteria formulir penilaian proposal, saya ambil dari pedoman, itu yang paling tinggi untuk di PKM penelitian, poinnya adalah di kemanfaatan, kemudian di metode penelitian, dan bagian bab pendahuluan. Jadi tolong banget ini kalau bikin pendahuluan itu yang paling bagus, dibikin betul-betul ada referensinya dan atraktif. Nah, bagaimana bikin atraktif? Mungkin bisa ditambahi gambar. Kalau saran saya biasanya seperti itu kepada pimpinan saya. Kemanfaatan, ya itu poinnya 20 ya. Kemanfaatan jangan sampai nanti di metode kalian nulisin manfaat di bagian pendahuluan ditulisin manfaatnya cuma biasa-biasa aja karena di sini poinnya 20 gitu. Ini saya ada beberapa judul PKMP lolos hibah PKM. Di sini untuk IST Aprin, untuk PKMPE-nya, maaf ini untuk judul PKMPE lolos hibah PKM itu sangat banyak ya. Sering tiap tahun untuk PKMPE hampir selalu meloloskan hibah PKM yang didanai oleh Kemdikbud. Kita wajib bangga ya IST Aprin lolos terus. Di sini bisa kalian baca sendiri ya judul-judulnya, cermati di mana ini ada 2 judul yang kemarin sampai PIMNAS. Untuk kebetulan untuk yang pertama ini adalah dosen pembimbingnya saya. Kemudian untuk PKMPSH, ternyata hibah PKMPSH pun untuk di IST Aprin banyak yang lolos. Bisa kalian baca ya. Di sini PSH-nya adalah anak statistik kalau nggak salah ya. IST Aprin ini rata-rata dari anak statistik. Jadi saya harapkan PSH dari jurusan lain juga mulai ikut termotivasi saya mau ikut nih misalnya informatika nih sebenarnya potensi sekali untuk bikin PKM PSH, Resiskom pun juga seperti itu, industri pun juga seperti itu. Di sini ada judul yang menarik di PSH, kaitannya adalah prioritas pengelolaan ekowisata berkelanjutan di kawasan ekowisata Mangrove Wonorejo. Nah ini bisa dipotensikan untuk anak geologi, kolaborasi sama anak industri mungkin bisa ya.
Nah, terakhir, sebelum penutup, kalau mau lolos didanai PKM untuk 2021, jika semua sudah oke, tapi bisa jadi tidak lolos tanpa apa, jika tidak diimbangi dengan doa kepada Sang Pencipta. Jadi jangan ragu untuk membuat PKM. Terima kasih, mudah-mudahan lolos PKM di 2021 dan bisa ketemu di PIMNAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.